pengetahuannya. Cina bangga dengan teknologinya. Belanda bangga dengan kincir anginnya. Paris bangga dengan menara Eiffelnya. Indonesia bangga dengan kekayaan rempah-rempahnya. Tetapi Islam bangga dengan salamnya. Tetapi bukan salam-salaman, salam perdamaian, salam percintaan, melainkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah yang telah memberikan kepada kita semua begitu banyak nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Selawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada doktornya doktor, profesornya profesor, jenderalnya jenderal. Tak lain dan tak bukan ialah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dialah Nabi yang telah mengantarkan kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti pada saat kali ini. Dengan kata lain, minal zulmati ila nur wa ila siratil mustaqim. Hadirin wal hadirat rahimah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul tentang adab berpuasa. Pada bulan suci Ramadan, umat Islam yang ada di seluruh dunia diwajibkan untuk berpuasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum mereka agar kalian. Ibadah puasa tidak hanya memiliki ketentuan yang menentukan sah atau tidaknya, tetapi ibadah puasa juga memiliki adat tertentu yang berpengaruh bagi pahala yang diterima oleh seseorang. Artinya, adat berpuasa ini sangat penting untuk kita perhatikan karena menentukan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nasihat Imam Al-Ghazali, ada beberapa adat puasa. Yang pertama ialah memakan makanan yang baik. Yang kedua, menghindari perselisihan. Yang ketiga, menolak dusta. Yang keempat, tidak menggunjing orang lain. Yang kelima, tidak menyakiti orang lain. Dan yang keenam ialah menghindari diri dari perbuatan yang buruk. Adat tersebut akan diuraikan satu persatu. Yang pertama ialah memakan makanan yang baik. Ketika kita puasa, khususnya di bulan Ramadan, kita diharuskan untuk memakan makanan yang baik bagi kesehatan kita. Makanan yang baik tidak identik dengan makanan yang lezat atau mahal, tetapi makanan yang baik bagi kesehatan kita dan juga halal menurut syariat. Ada beberapa makanan yang terkenal enak atau lezat. Di antaranya ada lempero, otak, hati, dan cumi-cumi. Tetapi makanan tersebut memiliki protein yang sangat tinggi, sehingga dalam jangka panjang maupun pendek akan merugikan diri kita sendiri. Apalagi yang mengidap kolesterol tinggi. Yang kedua ialah menghindari perselisihan. Perselisihan atau pertengkaran dapat terjadi kapan saja, tetapi
umat Islam yang sedang berpuasa diwajibkan untuk menjaga kesucian bulan suci Ramadan dengan tidak berselisih atau bertengkar. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, ketika ada orang yang mengajakmu berkelahi atau bertengkar, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ucapkan ini sebanyak 2 kali. Ungkapan aku sedang berpuasa yang dimaksud dalam hadis di atas ialah ketidaksanggupan kita untuk berselisih atau bertengkar pada bulan suci Ramadan. Karena kita dianjurkan untuk menjaga kesucian bulan suci Ramadan. Yang ketiga ialah menjauhi ghibah atau menggunjing orang lain. Menggunjing orang lain di luar bulan suci Ramadan saja tidak baik, apalagi menggunjing orang lain di dalam bulan suci Ramadan. Tentu dosanya lebih besar dibandingkan menggunjing orang lain di luar bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita memperhatikan hal ini agar betul-betul menjaga perkataan kita dan berhati-hati dalam menjaga lisan kita. Lisan merupakan organ manusia dan seringkali mendatangkan dosa ketika kita tidak berhati-hati. Artinya, banyak dosa yang akan kita dapatkan ketika kita tidak berhati-hati dalam menjaga lisan kita. Rasulullah SAW pernah bersabda yang berbunyi, "Salamatul insani fi hifdzil lisan." Keselamatan manusia tergantung kepada kemampuannya untuk menjaga lisannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang keempat ialah menolak dusta. Dusta merupakan perbuatan yang jelek dan seringkali mendatangkan dosa jika kita berdusta pada bulan suci Ramadan. Karena sekali berdusta dan seringkali mendatangkan dosa jika kita berdusta pada bulan suci Ramadan. Karena sekali berdusta, maka kita akan cenderung berdusta lagi untuk menutupi dusta sebelumnya. Kita dianjurkan untuk tidak berdusta pada bulan suci Ramadan, karena ketika kita berdusta, maka pahala berpuasa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya menolak dusta, kita juga dianjurkan untuk tidak bersumpah palsu. Sebab ketika kita bersumpah palsu, maka itu juga dapat menghapus pahala berpuasa itu sendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, takutlah engkau kepada bulan suci Ramadan, karena pada bulan tersebut dosa akan dilipat gandakan, sebagaimana amal perbuatan baik juga akan dilipatkan." Yang kelima ialah tidak menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara verbal merupakan perbuatan yang tercela. Kita dianjurkan untuk tidak menyakiti orang lain ketika kita sedang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Karena ketika kita menyakiti orang lain di bulan suci Ramadan, niscaya pahala berpuasa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita akan mendapatkan dosa yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyakiti orang lain juga perbuatan yang tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, marilah kita semua menjaga bicara kita agar kita tidak mendapatkan dosa yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan terakhir ialah yang keenam, menghindari diri dari perbuatan yang buruk atau yang jelek. Contohnya, ketika bulan suci Ramadan, janganlah kita melangkahkan diri kita kepada tempat yang penuh dosa atau ke tempat yang penuh maksiat. Contohnya, kaki kita langkahkan kepada tempat yang maksiat yang penuh dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tangan jangan kita gunakan untuk mencuri atau mengambil barang milik orang kecuali kita meminta izin kepada yang punya. Karena itu salah satu perbuatan yang tercela yang termasuk ketika kita mengambil barangnya, maka itu adalah barang yang haram. Yang ketiga ialah mata dan mulut. Mata tidak boleh kita melihatkan untuk ke tempat maksiat dan mulut tidak boleh membicarakan orang yang keburukan orang tersebut. Yang keempat ialah
Telinga tidak boleh kita pakai untuk mendengar keburukan orang lain. Karena ketika kita mendengar keburukan orang lain, maka kita akan mendapatkan dosa yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, marilah kita melakukan adat-adat berpuasa ini tersebut agar kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tidak melanggar adat berpuasa ini, sebab kalau kita melanggar maka kita akan mendapatkan dosa yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.